Rekan-rekan advokat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Sebenarnya tugas saya ini sudah ringan. Profesor Andi Hamzah bicara. Ya, sudah selesai semuanya. Sudah selesai. Ya. Dan Dr. Yanti. Dan sebenarnya kejaksaan ini ya nggak buat kehebohan. Ya, dengan adanya Indosat Yanti ini sebenarnya ini merupakan satu kehebohan. Ya. Jadi kalau belajar masalah yang sudah berjalan, yaitu terutama berkaitan dengan kasus yang terjadi dengan masalah tindak pidana kehutanan, yaitu yang sudah ada keputusannya, yaitu Hussein dan DR Sitorus, itu jelas bahwa penal law itu sudah secara tegas diberlakukan. Walaupun awalnya itu dicoba untuk melakukannya dengan tuntutan tindak pidana korupsi. Dan diperkuat lagi sebenarnya oleh surat Agung sendiri kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi tahun 2008 yang secara prinsip menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 untuk Nomor 20 2001 tindak pidana korupsi itu tidak bersifat multiguna atau multipurpose. Nah, jadi sebenarnya ini harus jadi pegangan untuk pihak kejaksaan bahwa memang mereka nggak bisa untuk menggunakan setiap kasus itu lari kepada kualifikasi tindak pidana korupsi. Dan sekarang mungkin menjadi pertanyaan, apa yang kira-kira dipakai sebagai dasar untuk tuntutan tindak pidana korupsi? Kalau kita pegang kepada kasus kehutanan yang sama, yaitu memakai undang-undang tindak pidana kehutanan yang kita anggap ini merupakan administratif penal law, saja itu kasus yang terjadi dengan Adeline, ya. Adeline Lis, ya. Itu jelas bahwa dinyatakan sampai mahkamah telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Karena apa? Yaitu tidak melakukan membayar dana reboisasi. Nah, untuk Sitorus ini memang tidak bisa kena kepada korupsi karena yang dilakukan dengan Sitorus ini adalah melakukan kegiatan di kawasan hutan yang tidak berizin. Nah, ini jelas kalau lihat dari sini bahwa sesuai dengan daripada tadi asas logis spasial juga asas lex specialis itu berokat lagi ya, asas khususan yang logis dan juga asas khusus yang sistematik, sebenarnya mudah untuk melihatnya. Mana yang masuk kepada korupsi, mana yang masuk kepada administratif penal law sebenarnya, ya. Jadi dengan kasus yang dilihat daripada kasus Adeline itu, yang jelas bahwa itu berkaitan dengan pembayaran kompensasi, berarti jelas di situ ada perbuatan melawan hukum negara, ya kenalah dia kepada tindak pidana korupsi. Nah, jadi dengan melihat ini semuanya, kita memang mau memakai asas, kedua asas tersebut, asas khususan yang logis dan asas khususan yang sistematis yang sudah diatur dalam undang-undang masing-masing, banyak itu, ya. Dan yang terakhir itu adalah yang paling harus kita perhatikan adalah undang-undang mengenai jasa keuangan OJK. Ini udah cover semua perundang-undangan yang ada di administratif penal law, yaitu yang menyangkut undang-undang dengan perbankan, yang berkaitan dengan pasar modal, berkaitan dengan asuransi, begitu. Nah, jadi dulu memang Profesor Andi Hamzah kasih tahu masih ada kan untuk kasus-kasus yang prudent banking ini untuk masuk pada tuntutan tindak pidana korupsi. Tapi dengan kasus Nelu, ya. Tapi dengan ada undang-undang otoritas jasa keuangan ini sudah tertutup sama sekali, ya, untuk prudent banking ini masuk kepada tuntutan tindak pidana korupsi. Nah, dulu memang masih bisa dipersoalkan karena belum adanya PNS untuk masalah yang berkaitan dengan prudent banking, undang-undang perbankan, dan kemudian juga ya belum ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan untuk unsur untuk mengembalikan kerugian negara. Tapi kalau kita pada undang-undang otoritas jasa keuangan itu sudah sangat sekali,
Nah, jadi ini boleh dibilang sudah membuat semakin kuat untuk penerapan daripada asas khususan yang logis dan juga yang sistematik ini untuk diberlakukan begitu. Nah, sekarang coba kita buat heboh mengenai kasus daripada Indosat dan itu, karena ini seminar memang dikaitkan dengan kedua kasus tersebut supaya mudah kita melihatnya, ya, dan juga bahasanya menarik bagi banyak pihak juga. IM2 ini menggunakan jaringan seluler atau BTS, dia nggak bisa dikatakan telah menggunakan frekuensi, ya. Tidak sama dengan Indosat, posisinya adalah selaku penyewa itu, ya, dari jaringan seluler yang dimiliki BTS oleh Indosat. Nah, jadi dengan demikian boleh dibilang bahwa Indosat lainnya sebenarnya yang menggunakan membangun frekuensi tersebut begitu, ya, jaringan selulernya. Nanti tentu diterangkan lebih baik lagi oleh Insinyur Rahmat dalam hal ini, ya. Jadi kalau lihat seperti ini, ya, dan kemudian melihat juga bahwa memang sudah ada undang-undang telekomunikasi, ya, dan juga di dalam undang-undang telekomunikasi itu sudah diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Tentunya harus juga apakah terjadi pelanggaran atau tidak begitu. Dan yang menarik dalam persoalan Indosat dan IM2 ini adalah Menteri Menkominfo sendiri sudah menyatakan, ya, bahwa tidak ada pelanggaran sama sekali untuk masalah kerjasama Indosat dengan IM2 ini. Tapi yang terjadi memang kejaksaan bergerak terus, berjalan terus dengan tafsirannya sendiri bahwa memang ada terjadi pelanggaran, dan untuk itu ada kerugian negara, ya, yang telah di backup juga oleh BPKP gitu. Nah, ini yang akan kita lihat dari uraian yang akan disampaikan oleh Pak Haji Samsudin. Bagaimana ini kalau ada dua penafsiran dari dua institusi yang berada dalam satu pemerintahan, ya, satu institusi hukum kejaksaan, satu dari Kementerian Menkominfo begitu, yang bilang mempunyai pendapat bertolak belakang sekali begitu, ya. Dan memang akan mempertaruhkan juga sebenarnya kredibilitas daripada kejaksaan, ya. Kalau dari pihak kejaksaan, tapi kalau dari segi Kominfo ini mempunyai taruhan untuk investasi di Indonesia, karena terus terang kegiatan yang dilakukan oleh kerjasama antara Indosat dengan IM2 ini bukan hanya dilakukan oleh itu saja, tapi oleh lebih dari 200 juga satelit provider, ya, services satelit provider begitu. Nah, jadi dengan demikian ini dampaknya sangat besar. Bahkan kita sudah mendengar juga bahwa pemegang saham dari Indosat, kalau nggak salah Kartan, ya, itu sudah bersiap-siap juga untuk melakukan gugatan di arbitrase internasional, ya, kalau sampai ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat merugikan oleh mereka begitu. Jadi kalau kita lihat ada taruhannya sangat besar. Bagi kejaksaan taruhannya adalah menyangkut kredibilitas mereka, kepercayaan masyarakat kepada mereka, ya, dan juga tentunya karena kejaksaan ini kan bisa dibilang adalah satu dan tidak terpisahkan. Artinya apa? Bahwa semuanya itu kan menjadi di bawah daripada Jaksa Agung, yang notabene Jaksa Agung ini adalah ya pembantu presiden, ya. Dan pembantu presiden tentu kebijakan untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan ini harus sesuai juga dengan politik hukum dari pemerintah. Nah, jadi memang menjadi pertanyaan besar kenapa Kejaksaan Agung tetap bersikeras, ya, menerapkan tindak pidana korupsi untuk kasus daripada Indosat IM2 ini begitu, ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, karena sebenarnya kalau pengadilan mau bersikap cukup berani untuk masalah ini, seharusnya tuntutan yang diajukan ke pengadilan tipikor ini harusnya ditolak. Karena apa? Karena dia boleh dibilang tunduk kepada undang-undang telekomunikasi. Seharusnya yang dilakukan adalah tuntutan melalui, ya, secara tindak pidana umum, ya. Kalau tindak pidana umum berarti bukan oleh kejaksaan, ya, yang melakukan penyidikannya,
ya bisa dari polisian maupun juga bisa dari PPNS-nya yang ada di dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Berarti juga jatuhnya ini bukan di tipikor, tapi di pengadilan umum biasa begitu. Nah, seharusnya ini ditolak. Tapi bagaimanapun juga, ya memang forum ini kan forum yang memang harus bersifat ilmiah. Kita akan melihat, ya, kita akan melihat sampai sejauh mana ini masalah yang akan berkembang begitu. Nah, namun ada hal yang menarik bahwa tadi sudah disebut oleh Dr. Ibu Yanti bahwa memang terjadi over criminalization dalam berbagai hal untuk masalah perundang-undangan kita. Namun ada beberapa parameternya sebenarnya ya untuk melihat itu semuanya, yaitu sebenarnya jangan menggunakan hukum pidana ini secara emosional. Nah, ini penting karena kita melihat kecenderungan yang sekarang ini adalah banyak sekali dipakai ya penghukuman secara pidana ini karena secara emosional, antara lain yaitu karena dengan adanya pemikiran bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang extraordinary crime gitu. Nah, inilah yang membuat kecenderungan di mana administratif penal law ini yang seharusnya diterapkan ya dengan dasar tadi kedua asas tersebut akhirnya dikesampingkan dan tetap mau digunakan juga untuk tindak pidana korupsinya. Nah, ini kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan mempidanakan Indosat dan IM2 ini, ya, ini akan berakibat juga kepada dunia bisnis telekomunikasi. Ada 200 lebih, ya, yang melakukan kegiatan seperti IM2 ini, ya, untuk services satelit provider ini, dan itu kalau satu saja dihitung bahwa sudah merugikan seperti IM2 ini 1,3 triliun, kita bisa kalikan 200. Ya, 200 perusahaan yang melakukan kegiatan yang sama. Nah, kita anggap berapa banyak yang sudah dirugikan untuk itu, dan itu akan membuat dampak juga kepada iklim bisnis atau investasi di Indonesia gitu. Karena skim daripada bisnis seperti IM2 dan juga Indosat ini sebenarnya sudah berlaku universal. Di mana-mana pun juga dilakukan skim kerjasama seperti ini. Ada yang mempunyai frekuensinya dan ada yang menyelenggarakan jasa daripada menggunakan jaringan daripada yang dimiliki oleh satu pihak begitu. Jadi bukan satu hal yang aneh sebenarnya ya. Kapan dibentuk pansusnya? Ya. Dan juga tidak bisa hukum pidana itu apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat. Nah, ini yang kita harus lihat juga. Kalau memang ternyata apa yang dilakukan oleh para penegak hukum ini tidak didukung oleh masyarakat yang kuat, nah, dengan demikian tentu akhirnya nanti akan tidak berjalan dengan baik begitu. Jadi saya pikir hanya itu. Nah, pertama ya, kita mengharapkan juga bahwa kejaksaan ini ya itu memang benar-benar nanti bisa bersikap profesional ya dan juga punya dasar profesionalitas dan integritas yang kuat juga. Dan sebenarnya tadi pada saat dikemukakan bahwa memang pada saat diajukan ke pengadilan itu kalau memang pihak kejaksaan melihat dalam fakta persidangannya itu ada hal-hal yang bisa dianggap bahwa itu sebenarnya tidak bisa dilakukan satu tuntutan hukuman terhadap yang bersangkutan. Sebenarnya itu kejaksaan harus punya satu keberanian ya, dan ini sebenarnya didukung oleh Jaksa Agung sendiri karena sudah berkali-kali Jaksa Agung sudah bilang bahwa tidak ada salahnya untuk menuntut juga bebas seseorang andai kata memang diketahui orang tersebut ya tidak memiliki dasar yang kuat untuk diajukan tuntutannya. Jadi memang kita inginkan di suatu situasi seperti itu. Saya pikir hanya itu saja ya. Kita harapkan memang kejaksaan ini bisa kembali kepada hitahnya Trikrama Adiyaksa, Satya Adi dan bijaksana ya, jujur, bertanggung jawab dan juga bijaksana. Sekian, terima kasih. Terima kasih.